Salam sehat semuanya, kembali lagi di My Club ID News. Karena kita sudah lama sekali absen untuk memberikan informasi-informasi tentang perkembangan, tentang produk yang related dengan produk-produk yang dipasarkan oleh NCT maupun AGS. Kita mulai dari informasi prosesor yang kemarin sudah di-launching oleh Intel, ya sekitar sudah ada 1 bulanan beredar di Indonesia, yaitu Intel Core generasi ke-11 atau yang biasa disebut dengan Rocket Lake. Dari beberapa model yang ada, kita harus melihat ada model dengan SKU yang belakangnya ada huruf K, artinya itu untuk overclocking. Kemudian ada yang F tanpa IGP, artinya kita harus menggunakan kartu grafis kalau kita mau menggunakan prosesor tersebut. Lalu ada juga versi T, ya di belakangnya ada T, which is yang produk T ini sebenarnya hanya diperuntukkan untuk IIO PC yang biasa dibuat oleh branded PC seperti Lenovo, Acer, dan segala macam ya. Jadi biasanya yang T ini tidak akan dijual retail, tidak seperti yang seri K maupun yang seri F ataupun yang versi vanilla atau yang tidak ada huruf di belakang model name-nya. Dan T itu bukan berarti prosesor ini untuk tablet ya, karena kami melihat ada yang mengatakan bahwa prosesor dengan akhiran T di belakangnya itu untuk tablet yang berbasis Windows. Jadi sama sekali enggak. T itu memiliki thermal design power yang lebih rendah, biasanya 35 watt, tetapi bukan diperuntukkan untuk tablet. Itu diperuntukkan sekali lagi untuk PC-PC AIO PC ataupun SFF PC yang biasa diproduksi oleh branded atau merek-merek branded. Lalu pada menjelang dirilisnya Rocket Lake, itu Intel merilis sebuah fitur yang mereka namakan dengan Advanced Boost Teknologi atau ABT. Dengan ABT ini, konsumen yang menggunakan prosesor yang mendukung, jadi tidak semuanya ya, dengan ABT ini dia akan mendapatkan performa lebih tinggi lagi ketika mengaktifkan ini dari BIOS. Ini baru dirilis sekitar 1 minggu sebelum NDA atau sebelum review tentang Rocket Lake itu beredar luas di website ataupun YouTube channel ya. Lalu di Intel Rocket Lake ini juga Intel mengatakan akan mengimplementasikan beberapa instruksi yang khusus untuk membantu AI atau Artificial Intelligence, dan ini membutuhkan waktu untuk develop. Kita akan lihat nanti software apa saja nanti akan mendukung fitur ini, dan memang fitur ini akan sangat menarik mengingat AI ini sekian lama lebih fokus bisa dijalankan pada GPU atau kartu grafis. Namun Intel mengatakan kami akan mulai memigrasikannya atau mengizinkan prosesor Rocket Lake ini akan dapat mengolah lebih efisien lagi, lebih accelerated lagi menggunakan instruksi yang kami miliki. Seperti itu ya yang diklaim oleh Intel. Nanti kita lihat seperti apa software-software yang akan mendukungnya. Lalu untuk kartu grafis, maksudnya untuk grafik onboard yang ada di Rocket Lake ini ya agak sedikit jauh dari ekspektasi. Kami pribadi mengekspektasi itu akan berbasis Intel Xe grafik yang memiliki execution unit yang besar seperti yang ada di laptop Tiger Lake ya. Tapi ternyata untuk onboardnya ini masih dikenali sebagai Intel HD seri 7 dengan execution unitnya hanya sekitar 32. Jadi masih kecil gitu ya untuk execution unitnya, tidak seperti apa yang kita harapkan akan hadir di laptop Tiger Lake saat ini yang beredar yang memiliki execution unit yang lebih banyak lagi. Semoga nanti ke depannya Intel akan bisa mengimplementasikan ini di platformnya yang baru. Ya isu-isunya sih nanti akan ada LGA 1700 yang dibocorkan di salah satu produk dari Aorus Liquid Cooler, yaitu Waterforce, di mana di Waterforce X ini di manual booknya itu tertera bahwa ini mendukung LGA 1700. Artinya apa? Ya dalam waktu dekat LGA 1700 ini akan hadir. Dan isu-isunya juga LGA 1700 akan mendukung DDR5, akan mendukung PCI Express generasi kelima ya. Kita lihat saja nanti seperti apa. Oke, itu dari Intel. Kemudian dari AMD sendiri, beberapa waktu yang lalu AMD merilis sebuah berita bahwa mereka akan merilis sebuah prosesor penerus untuk Ryzen. Ryzen yang ini disebut dengan Ryzen 5000 G series. Kalau ada G-nya berarti ada IGP onboard yang masih menggunakan Radeon Vega. Dan ini arsitekturnya sudah mendukung atau sudah diimplementasikan menggunakan Ryzen generasi ketiga. Jadi bukan generasi kedua lagi, generasi ketiga seperti yang kita temukan pada prosesor seri 5000 seperti 5900, 5600X. Jadi secara performa
compute unitnya atau untuk CPU-nya itu akan mirip sekali karena desainnya hampir sama, tetap menggunakan 7 nanometer fabrikasi juga, tetapi mungkin kita akan bisa melihat performanya akan lebih tinggi lagi mengingat scaling memori DDR4 saat ini di AMD itu jauh lebih tinggi dan itu akan sangat berdampak pada performa onboard grafik. Apalagi kalau nanti onboard grafiknya itu baru dengan CPU atau compute unit yang lebih banyak, ya itu kita harapkan. Dan AMD juga merilis versi GE. E ini artinya yang lebih memiliki power konsumsi lebih rendah dan thermal design power juga yang lebih rendah. Tapi biasanya yang GE ini tidak akan dijual secara retail. Biasanya yang versi G-nya saja. Ada beberapa model yang diumumkan oleh AMD, ada Ryzen 7 5700G, Ryzen 5 5600G, dan Ryzen 3 5300G. Berturut-turut itu memiliki 8 core 16 thread, 6 core 12 thread, dan 4 core 8 thread. Jadi menarik sekali melihatnya. Dan thermal design powernya untuk 5700G 65 watt, 5600G juga 65 watt. Sedangkan untuk thermal design powernya yang versi G ini menggunakan thermal design 65 watt, sedangkan yang versi GE menggunakan thermal design 35 watt. Untuk iGPU-nya sendiri, Ryzen 7 itu menggunakan Vega 8, Ryzen 5 Vega 7, dan Ryzen 3 Vega 6. Menarik sekali melihatnya. Hanya sayangnya untuk awal produksinya ini AMD hanya fokus pada OEM. Jadi kita belum bisa menemukannya secara retail di market. Nanti setelah ini kita belum tahu pasti kapan, hanya prediksi kami sendiri mungkin ada di kuartal ketiga nanti atau menjelang kuartal keempat Ryzen yang baru ini akan bisa kita temukan untuk retail versionnya. Oke, selanjutnya kami akan menginformasikan beberapa produk dari Cooler Master yang saat ini sudah ada di Indonesia. Untuk casing saat ini kita sudah bisa mendapatkan sebuah casing unik yang namanya Master Frame 700. Kami pernah buat video unboxing singkatnya dan saat ini kami dalam proses untuk membuat video mengutilisasikan dari Master Frame 700 ini dalam sebuah sistem sekaligus mereview sistem tersebut. Uniknya Master Frame 700 ini bisa dijadikan sebagai casing biasa dan juga bisa dijadikan sebagai bench table. Yang bagi para entusias, bench table ini sangat dibutuhkan ketika ya mau menggunakan beberapa peripheral, mencoba produk-produk baru dan gampang sekali untuk menggantinya tanpa harus lebih membongkar casing seperti pada casing konvensional. Kemudian Master Frame 700 ini juga mendukung VESA. VESA itu kita bisa pasang di dinding. VESA-nya ukurannya 100 mm x 100 mm dan bisa menahan beban hingga 14 kg. Jadi bagi teman-teman yang ingin memamerkan PC kesayangannya, ini sekarang bisa diwujudkan dengan Master Frame 700 dan produk ini sudah ada di Indonesia. Selanjutnya untuk kipas, ya terakhir-terakhir ini Cooler Master sangat rajin sekali merilis beberapa kipas khususnya dari varian SickleFlow. Kali ini SickleFlow yang sudah hadir adalah SickleFlow versi reverse. Jadi bila kipasnya itu terbalik bentuknya, tidak seperti kipas pada umumnya. Ini akan membantu proses pendinginan bottom top cooler. Jadi dia akan putar, dia bisa mengalirkan udara dari bagian bawah itu ke bagian atas, tidak seperti biasanya dari bagian atas ke bagian bawah. Dan tentunya kalau tidak RGB itu tidak akan menarik. SickleFlow yang ini juga sudah mendukung ARGB, kemudian menggunakan revolve bearing untuk jenis dari rotor atau penggerak dari kipasnya, bergaransi 2 tahun dan support dengan semua sistem RGB yang ada di motherboard yang pada umumnya kita lihat ada di market. Selanjutnya ada juga produk Cooler Master yang namanya Connect Stand. Ini produk unik. Dia itu sebenarnya pendingin untuk router. Ya, heran kan kenapa router itu didinginkan? Dan kita juga tidak bisa menafikan bahwa router yang kita pakai di rumah kita itu menghasilkan panas yang cukup tinggi. Dan ketika dia panasnya tinggi, biasa koneksi akan lemot, bahkan sering nanti putus nyambung ketika kita menggunakan WiFi, apalagi jika banyak sekali piranti yang terkoneksi pada router tersebut. Nah, Cooler Master melihat ini sebuah chance untuk menggunakan masalah yang ada di market ini untuk merilis sebuah produk yang mereka namakan dengan Connect Stand. Ini juga bisa digunakan untuk laptop sih sebenarnya. Jadi prinsipnya ini adalah bagian dari Notepal series yang biasa kita tahu untuk pendingin notebook, tetapi diaplikasikan bisa juga untuk mendinginkan router WiFi kita yang ada di rumah, terutama yang router-router high-end ya, yang memang panasnya itu agak di luar atau ya tidak seperti pada router pada umumnya yang kita temukan beberapa tahun yang lalu. Demikian dari beberapa produk Cooler Master. Selanjutnya dari G-Skill.
G-Skill secara mengejutkan mengumumkan akan menyediakan sebuah memori yang maha kencang dari series Trident Z Royal Elite. Jadi ada tambahan Elite di belakangnya, dan mereka menawarkan speed yang cukup fantastis mulai dari DDR4 3600, DDR4 4000, 4266, 4800, 5066, dan tertinggi 5333. Ini modulnya ini hadir dalam dual channel kit mulai dari 8 GB x 2 konfigurasi, dan juga ada yang 16 GB x 2, bahkan di versi DDR4 4000 dan 4266 mereka menyediakan versi kit 32 GB x 2 atau total 64 GB. Ini cukup fantastis ya, mengingat DDR 4000 dan 4266 dengan density yang besar itu tidak semua modul bisa berjalan. Nah, bagi teman-teman yang nanti berencana menggunakan memori sakti-sakti ini, tolong pastikan motherboard yang dipakai itu akan kompatibel. Dan paling penting, yang paling pengaruh juga adalah eMMC memori dari prosesor yang kita pakai. Melihat dari spesifikasi speed yang ditawarkan, ini jelas-jelas Trident Z Royal Elite Series dikhususkan untuk prosesor Intel generasi ke-11 atau Rocket Lake. Kalau melihat 4800, 5066 dan bukan 5000, kemudian 5333 dan bukan 5300, ini jelas sekali sesuai dengan karakter eMMC dari Rocket Lake yang membutuhkan atau mewajibkan divider memori 133 yang dijalankan dengan multiplayer memori selalu genap. Ini yang membuat perbedaan besar antara Comet Lake dengan Rocket Lake. Kalau Rocket Lake, kita hanya bisa menggunakan satu memori. Memang disediakan yang 100, tapi kalau kita paksa dia berjalan di 100, biasanya nanti terjadi ketidakstabilan, sering blue screen atau sering hang. Jadi, teman-teman harus menggunakan memori divider 133 dengan multiplayer memori genap. Jadi, angka-angka seperti multiplayer 11, 13 itu nanti akan mengalami instability pada sistem. Jadi harus digunakan memori multiplayer yang genap. Makanya angka-angka yang ada di G-Skill Trident Z Royal Elite ini agak ganjil, tidak ada yang genap. Ada genap karena memang kebetulan 133 ketika dikalikan dengan multiplayernya ketemu angka yang pas genap, seperti contohnya 4800 ya. Oke, itu saja My Club News untuk kali ini. Kami akan hadir lagi, semoga di awal bulan Mei nanti kami akan berikan lagi informasi produk-produk baru yang akan hadir di Indonesia. Sampai jumpa di My Club News berikutnya.